Pakai, Pak. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ya, Pak. Iya. Bentar itunya. Linknya sama. Bentar ya, Pak Bumi mana? Tidak. Udah masuk. Pak Agung untuk materinya. Bu mau langsung materi? Mau apa dulu? Iya, Langsung aja. iya, itunya tuh tampilin dulu biar enak. Soalnya ada Ini ya. pengenal KIKD. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang. Pagi Bu. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. lalu diberi kesehatan dan dijauhi dari segala berbagai wabah ya. Apalagi sekarang lagi ngetrennya wabah virus corona. Jangan lupa tetap jaga prokes, selalu jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Mungkin banyak yang belum tahu karena sebelumnya Ibu tidak mengajar di kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Fatmawati. Di sini Ibu ngajar matematika kelas 11. Nanti kalian akan ditemani Ibu selama 1 tahun ajaran ya, belajar matematika. Jadi mohon, walaupun kita dalam keadaan pandemi, tidak ada alasan kita untuk berhenti untuk belajar ya. Mohon jangan dicoret-coret dulu ya. Yang coret-coret mohon dihapus dulu. Mohon dihapus dulu ya. Walaupun kita tidak secara langsung pembelajaran, tetap yang namanya etika harus dipakai, harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Yang masih belum dihapus, belum di-mute, tolong di-mute dulu ya, supaya tidak terganggu. Iya Bu. Padahal udah saya ngomong. Oh, untuk apa saya? 1, 2, 3. Nonet, dir, algawi. Mohon sekali lagi yang masih belum di-mute, mohon di-mute ya. Sudah bisa dimulai pembelajarannya. Lanjut ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, yang masih belum di-mute, ini kedengaran loh suaranya nih.
Suara lagu-lagunya kedengaran sampai telinganya Ibu. Mohon yang masih belum di-mute atau matikan. Nah, sekarang kita mulai ke materi ya. Langsung saja kita mulai ke materi, tapi sebelum kita ke materi, Ibu mau memperkenalkan dulu. Sebelum kita ke materi, Ibu mau memperkenalkan ini tentang KIKD. Jadi sebelum kalian belajar, yang namanya belajar itu pasti punya target. Ya. Target kamu apa? Target kamu misalkan pelajaran matematika. Jadi setiap mapel apapun pasti punya target. Nah, target tersebut dinamakan dengan KIKD. Ini langsung ke ini KIKD kompetensi dasarnya ya. Bisa nanti kalian baca sendiri tuh. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan konseptual, operasional, dan bisa tidak mesti Ibu bacakan semuanya ya, bisa kalian baca atau bisa kalian cari di internet, banyak ya. Kemudian langsung ke KD-nya. KD-nya itu adalah KD, nah targetnya nih di sini ya kalian, yang setiap mapel itu pasti punya target. Targetnya di sini, KD dan indikator. Apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar ya itu. Kompetensi dasar itu yang merupakan target pembelajaran kalian. Misalkan matematika, kompetensi dasarnya apa? Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya apa? Lah itu namanya target. Adapun KD-nya yaitu yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian di dalam perbandingan trigonometri itu ada dua konsep ya. Yang pertama adalah menentukan ukuran sudut, yang kedua menentukan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Kemudian untuk keterampilannya adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun indikatornya adalah yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran sudut, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, nah kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita belajar matematika itu bukan hanya pengetahuan saja ya tujuannya, karena ada keterampilan, sikap juga sangat mempengaruhi nilai kalian. Jadi mohon di sini ada sikap ya, mohon etikanya dijaga, sedikit dijaga, apalagi kita sedang belajar ya. Walaupun tidak belajar juga tetap harus dijaga. Makanya di sini dimasukkan ada di dalam tujuan pembelajaran disisipkan sikap, karena sikap itu sangat mempengaruhi penilaian kalian. Jadi yang tadi tangannya melambai-lambai, yang tadi suka coret-coret, mohon nanti ke depannya nggak usah diulangin lagi. Nanti mau kalian nilai sikapnya D, mengulang lagi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menentukan sudut dan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku berelasi dengan penuh
rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahunya. Siapa ini? Alvin ya. Alvin, mohon tangannya diam ya. Alvin. Kemudian tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Tuh di situ ada kata disiplin. Jadi mohon kalian yang masih tiduran, yang masih ngobrol, yang masih berkaca-kaca, yang masih beresin rambut, mohon ya disiplin. Kemudian bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke trigonometri, ini materi yang akan Ibu ajarkan itu ya tentang trigonometri ya. Sebelum kita masuk ke trigonometri, coba, pernahkah kamu bertanya, buat apa sih belajar trigonometri? Manfaatnya ada enggak sih? Emangnya trigonometri itu bisa berguna? Apa manfaat dari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita ya. Pasti kalian bertanya-tanya, setiap belajar apapun pasti dalam hati kalian bertanya, apa sih manfaatnya buat kehidupan sehari-hari? Tidak ada pelajaran yang tidak ada manfaatnya, semuanya ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu jelaskan dulu ya. Dulu pada masa Yunani kuno sekitar abad 3 ya. Trigonometri digunakan dalam penemuan astronomi. Misalkan saja digunakan untuk menghitung beberapa jarak bulan. Kemudian trigono juga dapat digunakan dalam bidang geografi. Contohnya menghitung jari-jari bumi antara dua tempat di bumi. Ya. Kemudian contoh sederhananya, misalkan kalian nih ya ingin menghitung tinggi tiang bendera. Contohnya seperti itu. Tidak mungkin kan kamu menghitung tiang bendera dari bawah sampai atas, mustahil kan? Nah, itu bisa digunakan menggunakan konsep trigonometri dari tinggi badan kamu dan sudut elevasinya. Itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah paham manfaat dari trigonometri itu banyak ya, bisa digunakan dalam ilmu astronomi, ilmu geografi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mengukur ujung penggaris, mengukur misalkan mau bikin rumah ya, tukang-tukang tuh bisa untuk mengukur atap tuh. Nah, itu aplikasi dari materi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke materi pokoknya ya. Di dalam materi dasar trigonometri ada 2 yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sudut, yang kedua adalah perbandingan trigonometri. Nanti kalau cepat mohon ngomong aja ya. Nanti dibuka mic-nya. Kemudian yang pertama adalah sudut. Nih, sudut. Sudut itu ada yang arahnya berlawanan arah jarum jam dan ada yang arahnya searah jarum jam. Nih, misalkan arahnya berlawanan arah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai positif. Sedangkan apabila utaranya atau arahnya searah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai negatif. Awas ya, jangan sampai keliru. Kalau yang berlawanan arah jarum jam itu nilainya positif, sedangkan kalau yang arahnya searah jarum jam itu nilainya negatif. Jadi semakin arahnya semakin berlawanan, arahnya ke sini ya nih, sudah jelas ya, ini sudut tetanya, di sini ada arahnya,
maka nilainya semakin mendekati nilai positif. Tetapi karena ini patokannya 0 ya, dari 0 diputar ke 90 derajat, diputar ke 180 derajat, diputar lagi ke 270 derajat, diputar lagi sampai 360. Nah, kalau arahnya ke sini itu berkurang atau nilainya itu negatif. Nah, sekarang kita perhatikan ya, jangan cengar itu. Siapa ini? Toim ya, Toim, mohon perhatikan. Jangan cengengesan ya, Toim ya. Sekarang sudut. Di dalam sudut itu kita mengenal dua ya. Yang pertama adalah satuan derajat, yang kedua adalah satuan radian. Satuan derajat kan ini satu putaran penuh lingkaran itu dinamakan dengan satu putaran itu berapa? Kalau satu putaran, sebelumnya kalian sudah pernah belajar trigonometri ya waktu kelas 10, masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Malah pada nyumput ditanyain, masih ingat tidak? Nah, kalau satu putaran itu sama saja dengan 360 derajat. Nih, kalau satu putaran lingkaran nih, sama saja dengan 360 derajat. Nah, kalau kita mencari satu derajat, berapa putaran? Nah, kalau yang satu putarannya aja 360 derajat, maka kalau ingin dijadikan derajat, tinggal 1 berbanding 360. Jadi satu derajatnya itu adalah 1 berbanding 360, sedangkan satu putarannya 360 derajat. Sekarang kita masuk ke yang kedua ya, masih ukuran sudut, yaitu satuan radian. Nih. Coba perhatikan, semuanya perhatikan, ada gambar ya. Di sini ada gambar, ada dengan titik pusatnya O, jari-jarinya R, dan jarak antara titik A dan titik B. Sudah dikasih warna biru tebal ya. Nah, perhatikan semuanya. Jangan ada yang bercanda, perhatikan dengan baik. Jika perlu, sediakan pulpen sama pensil ya. Nah, di sini ya, perhatikan. Sudut AOB, mana sudut AOB? Ini A, ini O, ini B. Jadi yang namanya sudut ini. Nih, ini namanya sudut. Sudut AOB. Dalam radian didefinisikan sebagai sudut AOB itu sama saja dengan panjang jarak antara titik A ke titik B. Nih, ini panjang jarak antara titik A ke titik B dibagi dengan jari-jari. Ini R-nya jari-jarinya ya. Jadi yang namanya sudut itu panjang antara jarak titik A ke titik B dibagi dengan jari-jari, itu namanya sudut. Nah, jika panjang jarak A ke B tersebut adalah R, maka berapakah radiannya? Tinggal dimasukkan, ini sudutnya ya. Sudutnya kan panjang antara titik A, antara jarak titik A ke titik B. Misalkan tadi apa? R. Tinggal dibagi dengan R, maka R dibagi dengan R hasilnya adalah 1. Jadi panjang sudut A OB sama saja dengan 1 radian. Selanjutnya, perhatikan lagi hubungan satuan derajat dan satuan radian. Perhatikan lagi gambarnya. Di situ ada gambar lingkaran ya. Dengan jarak, dengan titik pusat O. Kok beda gambarnya dengan yang pertama? Awas, beda gambarnya. Karena ini merupakan sudutnya adalah 180 derajat ya. Sudutnya 180 derajat.
Jadi di sini jarak titik A, ini titik A dan B. Nah, kenapa kok ada dalam satu titik? Di sini kok Bu titiknya sama? Ya, padahal ini ada dua titik hanya saling bertemu. Jadi seakan-akan ini adalah satu titik, padahal ini dua titik ya, antara jarak titik A dan titik B. Karena kan kalau diputar ini 360 nih, ininya 0 derajat, jadi saling bertemu. Nah, jika OA ini OA jarak titik O ke titik A diputar satu putaran, tadi satu putaran berapa nilainya? 360 derajat ya. Satu putaran itu nilainya 360 derajat. Maka kalau kalian sering kan ngelihat busur pastinya ya, kalau belajar matematika pasti paham ya yang namanya busur. Busur kan setengah lingkaran atau setengah keliling. Nah, jadi kalau satu putaran itu 2 kali busur atau 2 kali keliling atau 2 dikali dengan pi radian atau pi r ya kalau busur. Sekarang menentukan sudut AOB-nya. Sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menentukan sudut AOB adalah jarak antara titik A ke titik B dibagi dengan jari-jarinya. Tadi jarak sudah diketahui bahwa jaraknya itu adalah 2 pi r dibagi dengan r, tinggal kita hapus aja nih. Sama ya r dengan r. Maka hasilnya adalah 2 pi radian. Jadi satu putaran sama saja sudutnya adalah 2 pi radian. Tadi nilai pi-nya berapa? 180 derajat ya. Nah, di sini sudah dijelaskan nih detailnya ya. Kalau satu putarannya adalah 2 pi radian, nah 2 pi radian sama saja dengan satu putaran tadi berapa? 360 derajat. Maka nilai pi-nya berapa? Nilai pi-nya itu 180 derajatnya. Tinggal dibagi aja ini 2. 360 dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Jadi sudah menjadi patokan bahwa pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi harus perlu kalian ingat yang namanya satu putaran itu adalah 360 derajat, sedangkan pi radian itu nilainya 180 derajat. Nah, apabila pi radian nilainya 180 derajat, maka berapakah nilai 1 derajatnya? Ya, nilai 1 derajatnya adalah pi berbanding 180 radian atau 1/80 dikali dengan pi radian. Selanjutnya, coba ya, di sini ada contoh nih, satuan derajat dan satuan radian, contoh soalnya. Perhatikan semuanya ya, ini ada contoh soalnya. Biar nanti kalian benar-benar paham. Ini Toim ini bercanda melulu ya dari tadi ya. Coba Toim, perhatikan Toim ya. Perhatikan baik-baik Toim. Nah, perhatikan. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat. Nah, ini harusnya ke sini ya. Ini pertanyaannya adalah berapa nilai 2/3 putaran dijadikan ke dalam derajat. Caranya, yang satu putaran kan berapa nilainya tadi? Yang satu putaran adalah nilainya 360 derajat. Tinggal kita kalikan saja ya. 2/3 dikali putarannya berapa tadi nilainya? 360 derajat. Maka 2/3 dikali dengan 360 derajat. Tinggal ini 3 ya. 360 ini sama-sama dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 kan 1 habis nih. 360 dibagi 3 hasilnya 120. Maka 120 dikali 2 hasilnya adalah 240. Barangkali mau ditulis, boleh ya ditulis ya. Kemudian contoh yang kedua. 2/3 putaran berapakah dijadikan dalam satuan derajatnya?
Sama, tinggal dikalikan dengan 360 derajat saja. Kita masukkan 3/4 dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 135 derajat. Dari mana, Bu? Untuk menghitung cepat, ini kan sama-sama bisa dibagi 4 nih. Ini 4, ini bisa ya. Nah, tinggal ini berapa? 36 dibagi 4. Lah, hasilnya dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 135 derajat. Sekarang 5/6 putaran, sama seperti yang tadi ya, tinggal dikalikan dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 150 derajat. Sekarang sebaliknya, nyatakan besar sudut tersebut dalam satuan radian. Yang tadi dirubah ke dalam satuan derajat, sekarang dirubah ke dalam satuan radian. Sebentar ya. Seni terapan adalah cabang seni yang pembuatannya didasarkan pada aspek nilai guna. Contoh yang kedua. Nih. Yang pertama adalah nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian 2/3 putaran. Nah, yang satu putaran itu berapa kalau dijadikan radian? Tadi berapa nilainya? Nilainya adalah 2pi karena satu putaran kan 360 derajat. Karena dijadikan satu radian, radian kan nilainya 180. Berarti yang satu putarannya adalah 2pi radian. Tinggal dikalikan saja. Ini 2/3 dikalikan 2pi radian. Nah, tinggal 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 4/3 pi radian. Sekarang selanjutnya 225 derajat dijadikan pi radian. Kalau tadi mah dikali dengan 2 pi radian, karena ini derajat, kalau derajat kan sama saja dengan 1/180 pi radian. Nah, tinggal dikalikan 1/180 radian. Nah, ini kan 225, ini 180. Sama-sama bisa dibagi nih ya. Nah, maka hasilnya adalah berapa? Kalau ini dibagi, sama-sama dibagi 45 nih, bisa nih. 45 dibagi 180 dibagi 45, maka hasilnya 4. 225 dibagi 45 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah 5/4 pi radian. Agung, minta di suaranya nih, anaknya remote-nya diaktifkan gimana caranya? Ya, Pak tuh. Iya, nang ya. Ya. Apa? Terus apa lagi? Sampai di sini ada yang ditanyakan. Silahkan barangkali ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu sebelum kita masuk materi selanjutnya. Semuanya paham? Paham? Yang mana yang belum paham? Yang kedua. Yang kedua yang mana? Yang tadi dijelasin. Yang tentang apa? Yang tadi. Sebentar. Rongoki mulai nih, rongoki. Yang mana? Contoh soal? Yo. Yang contoh soal? Rongoki, Pri. Mana? Yang contoh soal? Contoh soal yang mana? Yang 225, Bu. Oh, 225. Yang radian. Oh, yang radian. Nah, Ibu ulangin lagi ya. Semuanya perhatikan dengan baik. Ada teman kalian. Tadi siapa yang tanya ya dari kelas berapa? Yang tanya siapa dari kelas berapa? 2, Bu. Sok, sebutkan namanya sama kelasnya. Wali Kauntur kelas TOI 2. Kelas TOI kelas 11. 2. Nah, kelas 11 TOI 2 ya. Nah, nyatakan besar, semuanya perhatikan ya, walaupun yang bertanya satu orang, wajib semuanya memperhatikan. Nyatakan besar sudut berikut ke dalam radian.
Nah, yang namanya radian kan satu putaran berapa nilainya? Tadi yang satu putaran itu 360. ya pinter. Yang satu putaran itu 360 derajat. Untuk dijadikan radian, yang namanya satu radian kan 180 derajat. Nah, tinggal dikalikan 2 saja. Maka nilainya adalah 2 pi radian. Tinggal ini nih, pertanyaan ini tinggal dikalikan dengan 2 pi radian. Tinggal dikalikan 2 pi radian. Kenapa rumus ininya 2 pi? Karena satu putaran itu 360. Sedangkan ini kan yang diminta satu putaran. Karena mau dijadikan radian, sedangkan radiannya 180, supaya menjadi 360 maka dikalikan dengan 2 pi radian. Jadi nilainya satu putaran itu sama saja dengan nilainya 2 pi radian. Tinggal ininya aja ya. Ininya aja dirubah ke dalam 2 pi radian. Nah, kalau ini kan mintanya kan satu putaran. Sedangkan satu putarannya adalah 360. Tinggal diganti dengan 360. Nah, karena ini dalam satuan derajat. Nah, kalau yang ini kan mintanya dalam satuan radian, maka diganti dengan 2 pi radian. Nah, ini Bu masih belum paham di sini. Sama ya. Bu, kok ini pakainya satuan pi radian, sedangkan ini adalah derajat. Karena pertanyaannya beda. Kalau ini dalam bentuk satu putaran, kalau ini dalam bentuk derajat. Nanti bisa, setelah ini kalian buka YouTube-nya untuk lebih mengerti lagi, dibuka lagi materinya. Kalau bisa dicatat di buku ya, biar kaliannya paham ya. Mohon menghargai, ada teman kalian yang sedang bertanya, jadi yang lainnya mohon ya jangan ribut. Iya, Sekarang Bu. 225 derajat, tinggal dimasukkan 225 derajat. Nah, 225 derajat dijadikan pi radian itu berapa? Jadi 1 derajat itu sama saja nilai pi radiannya berapa? 101/180 derajat. Berbeda karena pertanyaannya pun berbeda. Kalau ini putaran, yang namanya putaran kan satu putaran, satu keliling lingkaran 360 derajat. Nah, kalau ini yang ditanyakan, sedangkan ini yang ditanyakannya adalah pi radian. Ini pertanyaannya adalah pi radian, tetapi dari derajat dirubah ke pi radian. Kalau lebih itu, konsepnya dilihat lagi ya. Konsepnya dilihat nih. Konsepnya nih. Kalau 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Kalau masih bingung. Sedangkan 1 pi radian tuh. Pi radian itu berapa? 180. 1 derajatnya berapa? Pi per 180 derajat. Atau ini yang pertanyaan kan yang 225 kan dijadikan berapa? Dijadikan pi radian. Jadi dari derajat ke pi radian nih. Sudah jelas ya? Di sini sudah dijelaskan bahwa dari derajat ke pi radian itu nilainya 1/180 derajat. Jadi tinggal kalian itu aja ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Ayo, yang aktif. Bu Ayo, mau siapa? ke dewek. Apa sudah paham semua? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke perbandingan trigonometri. Semuanya perhatikan dengan baik ya. Ibu mohon perhatikan dengan baik. Ini buat kamu juga ya, pinter buat kamu ya. Bukan buat ibu mau udah pinter ya. Iya, Bu. Nah, sekarang bercanda ya, bercanda. Iya, Siap. Nah, sekarang perbandingan trigonometri. Pastinya kalian udah nggak asing lagi nih lihat gambar beginian ya. SMP kalian udah pernah belajar trigonometri. Iya, Bu kenal Bu yang namanya ini. Kalau ada yang nggak tahu gambar ini,
Ini gambar apa namanya? Gambar apa namanya? Gambar apa namanya? Gambar apa? Bukan ada geometri ya. Gambarnya namanya gambar apa? Coba ada yang bilang jajar genjang. Masya Allah. Berarti kamu harus belajar lagi. Allah. Kembali lagi ya ke SD lagi. Ya, Masya Allah. tentang jenis-jenis kamu dan Layang-layang, Bu. ya, ada yang bilang layang-layang. Emang ada layang-layang gambarnya seperti ini. Mana bisa terbang ya layang-layang gambarnya seperti ini. Gunung, Bu, gunung. Stop. Gambar apa ini? Segitiga siku-siku. Alhamdulillah masih ada yang ingat juga ya. Nah, yang masih tadi yang masih menjawab layang-layang, yang masih menjawab jajar genjang, nanti dibuka lagi ya buku SD-nya ya. Buku SD-nya dibuka lagi ya. Mungkin karena efek hampir 2 tahun kalian di rumah aja jadi lupa. Kalau ini berubah nama. Iya lupa, Bu. Ya, berubah nama ini. Efek corona berubah nama. Segitiga siku-siku. Bilangnya layang-layang, jajar genjang. Dah, kita lanjut ke materi. Jelas, Bu, suaranya. Oh, suaranya nggak jelas. Suaranya berisik makanya juga kaliannya. Yang jelas suaranya. Oh, mungkin sinyalnya ya. Yang suaranya belum jelas mungkin sinyalnya. Nah, sekarang kita perhatikan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba yang lainnya diem. Yang lainnya diem dulu biar itu teman kamu ada yang nggak jelas tuh karena berisik sih ya. Jangan berisik. Nah, Di-mute aja, Bu. perbandingan udah kita lanjut ke materi ya. Perhatikan ya. Ada sudut theta. Ini ada segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sini ya. Ini ada sisi miring. Ini karena sudutnya di sini nih ya. Yang jadi sisi depan di sini, di depan sudut alfa. Yang jadi sisi samping di samping sudut alfa. Kalau sisi miring tetap di sini. Kamu bagaimana kalau sudutnya ada di atas? Coba jangan ribut. Bagaimana? Jangan berisik sih. Lah. Kalau sudutnya ada di sini nih. Yang sisi depannya mana? Yang sisi depannya sini. Sisi sampingnya mana? Sisi sampingnya ya di depan. aja, Bu. Berisik, Halo. Bisa Nah, mungkin karena waktunya 6 menit lagi, coba jangan berisik. Tadi kamu seide, pada nanya, sekarang aku ribet lagi ya. Ya rame ini kayak pasar ya, udah dimatikan lagi tuh. Nah, Ibu mau menjelaskan sekilas dulu ya, nanti dilanjutkannya minggu depan ya. Ini tentang konsep perbandingan trigonometri. Perhatikan, Toim nih ya, dari tadi larak-lirik ke atas ke samping. Perhatikan, Nang, Toim. Nah, di sini, nih, Ibu ulangin lagi ya, kalau sisi depannya, nih, sudutnya posisinya di sini, yang jadi sisi depannya mana? Ya ini sisi depannya, di depan sudut tersebut. Nah, yang jadi sisi sampingnya mana? Ya di sini, di samping sudut tersebut. Sisi miring mah tetap tidak berubah ya, selalu di sini. Nah, di sini misalkan X-nya adalah di sini tuh sudah jelas bahwa X adalah sisi siku-siku samping sudut. Nih X ya. Karena sudutnya ada di sini, berarti sampingnya sini. Berarti yang di depan ini adalah sisi depan. Yang ini tetap sisi miring atau proyeksi. Nih ya, sudut samping itu proyeksi. Sudut depan itu proyektor atau sudut miring itu adalah proyektum. Nah, untuk lebih mempermudah kalian menghafal, ini depannya aja tinggal dihafalkan
Sa berarti mi. Sin kostan. Mungkin kalian nggak asing lagi ya melihat sin kostan. Mungkin karena waktunya sudah mendekati habis ya. Waktunya habis. Nanti Ibu lanjutkan untuk sin kostan, kosek dan sekan serta kotangan nanti bisa kalian menggunakan classroom ya. Jadi Ibu baru untuk bab yang perbandingan trigonometri, Ibu baru memperkenalkan mana itu sisi depan,